Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak bunda. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, buku dan alat tulisnya dipersiapkan terlebih dahulu. Bagaimana, sudah siap? Alhamdulillah. Sekarang kita awali pembelajaran pada pagi hari ini dengan membaca doa terlebih dahulu. Angkat tangannya, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Berdoa selesai. Selanjutnya, Bunda mau cek kehadiran dari anak-anak Bunda yang hebat. Yang pertama, Ahmad Fadlil Husnaini hadir. Humna Izzatul Fitriah hadir. Hilmiatus Suhaimiyah hadir. Yang terakhir, Wardatul Hasanah hadir. Wah, ternyata anak-anak Bunda hadir semua ya. Harus tetap semangat belajarnya. Sekarang Bunda mau tanya, tadi sebelum belajar sudah sarapan semua apa belum? Wah, ada yang sudah, ada yang belum. Meskipun ada yang belum sarapan, harus tetap semangat. Pintar sekali. Sekarang Bunda mau cek semangatnya dulu. Bagaimana kabarnya anak-anak Bunda yang hebat? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, sukses. Pintar sekali, tepuk tangan. Anak-anak Bunda, adakah yang tahu kita mau belajar apa? Betul sekali, kita akan belajar tema 7, subtema 1, pembelajaran 2. Tentang apa ya? Tentang perkembangan teknologi produksi pangan. Kenapa sih kita harus belajar tema 7, subtema 1, pembelajaran 2, Bunda? Adakah yang tahu? Yang pertama, anak-anak Bunda dapat memahami isi teks informasi tentang perkembangan teknologi pangan di lingkungan setempat. Yang kedua, anak-anak Bunda dapat mengetahui gerak dasar mengambang di air serta dapat mengetahui keselamatan diri dan keselamatan orang lain dalam aktivitas di dalam air. Yang ketiga, anak-anak Bunda dapat menunjukkan bermacam-macam dari karakteristik individu di lingkungan sekitar. Yang keempat, anak-anak Bunda dapat melaksanakan puasa Ramadan sebagai wujud patuh dan taat kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, masih ingatkah anak-anak Bunda minggu kemarin kita belajar tentang apa? Belajar tentang apa ya? Betul sekali, minggu kemarin kita belajar tentang pengolahan pangan. Sekarang adakah yang masih ingat pangan itu apa? Apa ya pangan itu? Nah, betul sekali, pangan adalah kebutuhan pokok manusia, baik itu berasal dari hewan ataupun tumbuhan yang dapat dijadikan sumber energi bagi manusia. Tepuk tangan. Wah, ternyata anak-anak Bunda masih ingat ya. Nah, tadi anak-anak Bunda sudah mengingat-ingat apa itu pangan. Sekarang adakah yang masih ingat apa itu teknologi pangan? Betul sekali. Teknologi pangan adalah penggunaan ilmu pengetahuan untuk mengolah makanan menjadi makanan yang baru. Wah, hebat semua ya, ternyata masih ingat apa yang sudah dipelajari minggu kemarin.
Anak-anak Bunda juga sudah tahu kan kemarin bahwa macam-macam dari teknologi pangan itu berasal dari hewan dan berasal dari tumbuhan. Nah, contoh yang berasal dari hewan itu hewan apa anak-anak? Bisa sapi, bisa ikan, bisa ayam, dan dari hasil peternakan yang lainnya. Nah, contoh makanannya seperti apa? Contohnya, betul, seperti bakso, kemudian yogurt, betul, seperti keju, dan seperti ikan bandeng. Nah, berbicara tentang ikan bandeng, Dayu, Siti, dan Lani sangat penasaran sekali anak-anak terkait cara pembuatan ikan bandeng presto. Nah, adakah anak-anak Bunda yang penasaran juga terkait pembuatan ikan bandeng presto? Wah, semua penasaran ya. Sekarang kita baca teks tentang cara membuat ikan bandeng presto bersama-sama yuk. Nah, simak Bunda untuk membacakan bandeng presto ya. Bandeng presto. Bandeng presto adalah ikan bandeng yang dimasak dengan menggunakan panci presto. Panci presto menghasilkan uap air bertekanan tinggi. Hal itu yang akan membuat daging ikan menjadi lunak. Tidak hanya dagingnya, durinya ikan pun akan melunak. Bandeng presto ini dibumbui dengan bawang putih, kunyit, dan garam. Ikan yang sudah diberi bumbu kemudian dibungkus daun pisang. Setelah itu, ikan dimasukkan ke dalam panci presto dan dapat dikunci rapat. Lalu, ikan akan matang secara merata. Setelah matang, bandeng presto dapat dikemas. Cara mengemas bandeng presto akan menentukan daya tahan ikan. Jika dibungkus plastik biasa, ikan akan bertahan selama 5 hari. Namun jika dibungkus dengan menggunakan plastik tahan udara, ikan akan bertahan hingga 3 bulan. Wah, anak-anak, setelah kita membaca teks tentang ikan bandeng presto, ternyata untuk menjadikan bandeng menjadi ikan yang sangat enak, sangat membutuhkan proses yang panjang sekali ya. Nah, tadi anak-anak, saat kita memperhatikan teks bacaan, ternyata di dalam teks bacaan terdapat beberapa warna, ada yang pink, hijau, bahkan ada yang warna ungu ya. Nah, ternyata anak-anak, kumpulan dari warna itu tadi adalah paragraf. Nah, paragraf itu apa sih anak-anak? Betul sekali. Paragraf adalah sekumpulan kalimat pada teks atau karangan. Lalu biasanya setiap paragraf itu awal kalimat akan menjorok ke dalam. Seperti ini. Biasanya dalam paragraf itu terdiri dari 2 atau 3 kalimat. Seperti ini. Nah, lalu tadi di dalam teks bacaan bandeng presto ada berapa paragrafnya anak-anak? Berjumlah berapa paragrafnya? Betul sekali, berjumlah 3. Wah, tepuk tangan dulu. Anak-anak Bunda yang hebat, berbicara tentang ikan bandeng, adakah yang tahu ikan bandeng itu hidup di mana? Wah, betul sekali. Ikan bandeng itu hidup di air. Baik itu air laut maupun air tawar. Nah, anak-anak Bunda ingin tahu tidak kalau ikan bandeng itu berenangnya bagaimana? Nah, kalau ingin tahu, anak-anak Bunda juga harus bisa berenang terlebih dahulu. Dan di saat berenang juga harus memperhatikan keselamatan diri dan keselamatan orang lain. Kenapa sih Bunda anak-anak harus belajar berenang dulu? Karena air itu dapat menjadi kawan jika dalam jumlah yang sedikit. Tapi air itu juga dapat menjadi lawan jika jumlahnya banyak sekali.
Sehingga kalau anak-anak Bunda ingin beraktivitas di dalam air, maka harus bisa berenang terlebih dahulu. Anak-anak Bunda, di dalam berenang itu ada gerak dasarnya, yaitu gerak dasar berenang. Saat berenang, kita harus memperhatikan keselamatan diri kita dan keselamatan orang lain. Jadi kita di dalam berenang itu kita harus menggunakan alat bantu seperti halnya pelampung. Ada yang tahu lagi? Ban karet dan lain sebagainya. Itu gunanya untuk menjaga keselamatan diri kita ataupun diri orang lain di saat belajar mengambang di dalam air. Nah, pelampung itu adalah alat bantu, alat untuk menjaga tubuh kita agar tetap mengambang saat kita berenang di dalam air. Sudah difahami anak-anak? Sudah, alhamdulillah. Nah, alat bantunya itu selain pelampung dan ban ada apa saja? Ini contoh dari ban lengan. Kemudian rompi renang. Nah, ada juga papan luncur. Nah, ini adalah yang terakhir, ban renang. Anak-anak Bunda pasti semua sudah pernah lihat ya dari 4 alat bantu berenang ini. Sudah tahu semua kan? Wah, sudah tahu semua ternyata. Sekarang Bunda ingin bertanya kepada anak-anak Bunda yang hebat. Di sini adakah yang sudah pintar berenang? Coba angkat tangan. Wah, Mas Fadil sudah pintar berenang. Kemudian adakah yang masih ingin belajar berenang? Wah, Mbak Hirniatus masih ingin belajar berenang ya. Semangat belajarnya. Nah, yang selanjutnya, adakah yang hanya ingin bermain di pinggir kolam renang di saat berlibur? Wah, Mbak Wardatul Hasanah dan Mbak Humna Izzatul Fitriah ternyata saat berada di kolam renang hanya ada di pinggir kolam renang saja ya. Kenapa? Belum berani. Nah, besok kita belajar berenang bersama-sama ya. Jadi kita tidak boleh takut. Nah, anak-anak Bunda ternyata beraneka ragam ya. Ada yang masih ingin belajar, ada yang sudah pintar belajar, dan ada yang masih takut saat berenang. Nah, di sini Bunda punya teks bacaan tentang Lani, Dayu, dan Siti. Bunda bantu membacakan ya. Lani, Dayu, dan Siti memiliki kemampuan yang berbeda dalam berenang. Lani telah mahir berenang, Dayu ingin belajar berenang, Siti lebih senang bermain di pinggir kolam. Di lingkungan sekitar kita dapat menemukan beragam kemampuan. Beragam artinya bermacam-macam. Lani, Dayu, dan Siti juga memiliki cara yang berbeda dalam menikmati buah-buahan. Misalnya, Siti menikmati buah-buahan ketika minum susu rasa stroberi. Dayu menikmati bolu pisang. Lani lebih suka makan buah apel. Semua suka buah-buahan, namun mereka menikmati buah dengan cara yang berbeda-beda. Setiap orang memiliki kebiasaan yang berbeda-beda. Nah, dari teks bacaan ini ternyata memiliki kesamaan dengan anak-anak Bunda ya. Nah, seperti tadi ada yang masih ingin belajar berenang, ada yang sudah pintar berenang, dan masih ada yang saat di kolam renang itu hanya ada di pinggiran kolam. Nah, itu namanya beraneka ragam atau bermacam-macam kegiatan individu. Karena setiap orang itu pasti memiliki kebiasaan yang berbeda-beda. Jadi tidak boleh saling mengejek atau mengolok-olok karena semua sama. Nah, anak-anak tadi sudah tahu kan bahwasanya dalam kehidupan sehari-hari itu ada kebiasaan yang berbeda-beda. Nah, anak-anak,
sekarang Bunda punya gambar makanan nih. Nih, ada Kentucky, ada sosis, ada manisan tomat, ada kornet, ada roti, dan ada susu. Nah, tadi salah satu gambar makanan ada gambar roti kan anak-anak? Sekarang kita bernyanyi tentang rotiku bersama-sama. Yuk kita bernyanyi tentang rotiku. Nah, sudah selesai ya nyanyinya tentang rotiku. Nah, anak-anak, roti itu merupakan salah satu dari hasil pengolahan teknologi pangan. Tadi dari beraneka ragam makanan atau dari bermacam-macam makanan. Makanan apa sih yang paling disukai anak-anak Bunda di rumah? Wah, ada yang suka makan roti juga. Ada lagi, ada yang suka makan yogurt. Ada lagi, wah, Mbak Hilmi suka makan bakso ya. Wah, banyak sekali dan beraneka macam. Dari beraneka macam makanan favorit yang sudah disebutkan anak-anak Bunda, ternyata ada bulan yang mana mulai terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari, anak-anak Bunda itu dilarang untuk tidak makan makanan favorit ataupun makanan yang lainnya. Nah, bulan apa itu anak-anak? Ada yang tahu bulan apa ya? Wah, betul sekali, bulan Ramadan. Nah, menahan diri untuk tidak makan makanan favorit dari anak-anak Bunda tadi di saat bulan Ramadan itu dinamakan puasa Ramadan. Nah, puasa itu berasal dari bahasa Arab anak-anak, yaitu asyam atau as-shaum, yang artinya menahan diri dari sesuatu. Sedangkan menurut istilah, puasa itu artinya menahan diri dari makan dan minum serta segala sesuatu yang dapat membatalkannya, mulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari dengan niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak Bunda, di dalam puasa itu ada hal-hal yang dapat membatalkannya. Apa saja ya kira-kira, ada yang tahu? Betul sekali, makan dan minum dengan sengaja. Jadi kalau kita berpuasa, kita dianjurkan untuk tidak makan dan minum secara disengaja. Kemudian ada lagi yang tahu? Muntah dengan cara sengaja, betul sekali. Jadi kalau kita saat berpuasa Ramadan, kita tidak boleh muntah dengan disengaja. Kemudian ada yang tahu lagi? Betul sekali, orang yang sedang berhalangan atau orang yang sedang menstruasi ataupun haid. Nah,
diperbolehkan untuk tidak berpuasa Ramadan itu juga ada anak-anak. Ada yang tahu? Betul, orang yang sakit, kemudian orang yang sedang di dalam perjalanan atau musafir, kemudian orang yang tua renta atau tua sekali. Dan yang keempat, perempuan yang sedang hamil ataupun menyusui. Nah, anak-anak bunda saat bulan Ramadan puasa semua kan? Wah, puasa semua, hebat-hebat ya ternyata. Nah, anak-anak bunda, hikmah dari berpuasa atau kebaikan-kebaikan di dalam melaksanakan puasa Ramadan itu juga ada loh, dan juga banyak sekali. Apa saja sih kira-kira? Ada yang tahu? Nah, hikmah dari berpuasa Ramadan itu, dosa-dosa yang kita miliki itu dihapus semua oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita semakin beriman dan bertakwa kepada Allah. Serta puasa Ramadan itu dapat menyehatkan tubuh kita. Selain itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala semakin sayang kepada diri kita, dan kita pun akan semakin bersyukur kepada Allah karena semua rezeki yang diberikan kepada kita. Serta kita pun kalau berpuasa secara tiba-tiba di dalam diri kita itu akan menghindari perbuatan-perbuatan yang buruk, dan kita pun akan semakin sabar sekali. Wah, banyak sekali ya hikmah dari berpuasa Ramadan. Anak-anak bunda, adakah yang tahu doa berbuka puasa? Wah, ada yang tahu, ada yang belum tahu ya. Yuk kita belajar melafadzkan doa berbuka puasa bersama-sama. Tangan diangkat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Yuk kita ulangi sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Nah, bisa semua kan? Nah, nanti coba satu persatu untuk mengirimkan video terkait membaca doa berbuka puasa satu persatu. Dikirimkan ke WhatsApp ibu ya, atau di WhatsApp grup kelas. Oke? Siap. Nah, untuk belajar pada hari ini sudah bisa kita akhiri ya. Tadi kita belajar tentang apa saja anak-anak? Betul sekali, kita tadi sudah belajar untuk memahami isi teks informasi tentang perkembangan teknologi pangan di lingkungan setempat, yaitu teks Bandeng Presto. Betul sekali. Kemudian kita sudah belajar tentang cara gerak dasar mengambang atau berenang, yang mana menggunakan alat bantu berenang seperti halnya pelampung. Betul. Ada lagi ban karet. Betul sekali. Selain itu kita belajar apa? Kita belajar tentang bermacam-macam, tentang karakteristik individu di lingkungan sekitar. Tadi ada yang masih ingin belajar berenang, ada yang masih ingin hanya di pinggiran kolam renang, dan ada yang sudah pintar berenang. Kemudian ada yang suka bakso, ada yang suka yogurt, ada yang suka keju, dan banyak sekali perbedaan yang ada di dalam masing-masing individu atau siswa ya. Dan yang terakhir, kita tadi belajar apa anak-anak? Kita belajar tentang melaksanakan puasa
Ramadan sebagai perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah bisa difahami semua ya? Alhamdulillah. Nah, jangan lupa untuk tugas pekerjaan rumahnya dikerjakan di halaman 45. Tetap semangat untuk belajarnya dan selalu menjaga kesehatan, istirahat yang cukup, dan makan yang teratur. Sampai jumpa anak-anak, dan kita akhiri pembelajaran pada hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tetap semangat dan cukup sekian dari Bunda. Apabila ada kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.